Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama dan pasti kita harus utamakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kenikmatan karunia iman Islam sehingga kita dapat diizinkan oleh Allah untuk bertatap muka walaupun dengan media virtual atau menggunakan Zoom meeting ini. Alhamdulillah. Selanjutnya salawat serta salam marilah kita aturkan kepada Shiratal Mustaqim, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallah. Menganjak ke acara berikutnya yaitu tilawatul Quran yang akan dilantunkan oleh Ahina Marjaf dari kelas 7 Thorik. Padanya kita persilakan. Salam. Sebentar, sudah nyaman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyarakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في الخلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو خسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma arhamna bil Quran. Semoga yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mengajak ke acara berikutnya, yaitu materi sosialisasi inti yang akan disampaikan oleh Kepala SMP IT Bina Amal kepada Ustazah Siti Khairul. Kami persilahkan. Yang hadir sudah berapa? 56. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang kami hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu wali siswa kelas 9 SMPT Bina Amal yang kami hormati dan kami banggakan, rekan-rekan ustazah dan ustadz yang pada pagi hari ini mempersiapkan agenda virtual pertemuan orang tua 9 SMPT Bina Amal. Marilah yang pertama dan utama senantiasa kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita diberi keluangan waktu untuk bisa bertatap muka melalui virtual dalam keadaan sehat walafiat. Yang keduanya, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi uswah kita Nabi Agung Muhammad SAW yang insya Allah kita nantikan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat bergabung dengan kami, Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih atas waktu yang disempatkan untuk bisa bertatap muka secara langsung dengan kami. Nanti selain paparan yang akan kami sampaikan kepada panjenengan semua, tentunya banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan panjenengan tanyakan kepada kami. Insya Allah kami akan menjawab sesuai dengan kemampuan kami. Baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama kami mengundang kelas 9 khususnya untuk hadir tatap muka di asrama setelah anak-anak kita PJJ sejak kelas 8 ya, di bulan Maret pertengahan itu Ananda masih kelas 8 sampai akhir tahun pelajaran 2019-2020, kemudian disambung kembali tahun ajaran baru, naik kelas 9 juga melalui PJJ, melalui daring, kemudian ini hampir 1 semester berakhir karena sudah bulan November ya. Kami mengundang ananda-ananda tercinta untuk kembali hadir tentunya dengan persiapan-persiapan yang sudah secara maksimal kita lakukan. Dan alhamdulillah untuk kelas 9 ini adalah siswa 2 ya, atau gelombang 2 setelah kemarin di awal bulan November atau akhir Oktober itu kedatangan santri kelas 7. Dan memang untuk kedatangan
santri atau siswa ke asrama ini kita buat secara bergelombang ya. Ada 3 angkatan, maka kita 3 gelombang. Gelombang pertama awal November, gelombang kedua awal Desember, dan nanti kelas 8 itu di Januari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keputusan ini berdasarkan dari yang pertama adalah SKB, surat keputusan bersama 4 menteri, yaitu Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama, bahwa tertanggal 15 Juli 2020 itu sudah memberikan lampu hijau bagi satuan pendidikan untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, khususnya adalah daerah-daerah yang sudah zonanya hijau. Kemudian di bulan Agustus tanggal 7 itu ada SKB kembali yang memperbarui SKB sebelumnya, bahwa tidak hanya zona hijau saja yang diizinkan untuk tatap muka, namun juga daerah-daerah yang zona orange. Tentu satuan pendidikan yang lainnya yang zonanya belum sesuai dengan kriteria pemerintah, sedikit demi sedikit mempersiapkannya, agar pada saat nanti kondisinya sudah orange maupun sudah hijau, siap untuk tatap muka. Kemudian dari instruksi tersebut, kami satuan pendidikan, khususnya Bina Amal, merespon positif himbauan tersebut. Kemudian dari Satuan Islam Terpadu Bina Amal, ya ini LPIT Bina Amal, memberikan rekomendasinya lewat SK Yayasan nomor 165 bulan Oktober 2020 tentang izin pembelajaran tatap muka. Karena itulah kemudian kami minta izin ke Dinas Kota Semarang, dan alhamdulillah mendapatkan respon positif dari Dinas Pendidikan Kota Semarang, yakni respon positif tersebut tertuang dalam surat izin Dinas Kota Semarang bulan Oktober tahun 2020 tentang pemberian izin tatap muka. Kemudian selain kami izin ke Dinas Kota Semarang, kami juga izin ke Satgas COVID Kecamatan, Satgas COVID Provinsi, Satgas COVID Kota. Juga kami minta izin memberitahukan kepada Puskesmas Gunung Pati, karena kami berdomisili di Gunung Pati. Dari surat yang kami layangkan ke instansi-instansi, alhamdulillah disambut dengan positif. Maka di awal Oktober itulah, di akhir Oktober atau awal November, kita mulai shift pertama anak-anak kelas 7 masuk. Dan ini adalah shift kedua untuk anak kelas 9 masuk ke asrama di awal bulan Desember. Selain itu, kami juga sudah menyebarkan angket kepada panjenengan semua untuk pembelajaran tatap muka, dan memang tidak semuanya orang tua itu mengizinkan. Kami juga mengapresiasi semuanya, baik yang mengizinkan maupun tidak mengizinkan, kami apresiasi berdasarkan angket yang sudah kita sampaikan kepada panjenengan semua dari kelas 7 sampai kelas 9. Tertera di situ bahwa 69 itu mengizinkan putra-putrinya tatap muka dan 31% itu belum mengizinkan. Untuk itu kami melayani pembelajaran dengan 2 sistem, yakni sistem pembelajaran tatap muka atau PTM yang prosentasenya lebih tinggi tadi,
dan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Semuanya, dua-duanya insya Allah baik. Ya. Dari sudut mana kita memandangnya, tidak usah kita kemudian saling merasa yang paling benar. Yang paling benar PTM atau yang paling benar apa PJJ. Tidak ya. Semuanya adalah baik, semuanya adalah benar. Karena kondisinya sedang kondisi pandemi. Kalau memang panjenengan sudah bismillah, anakku PTM itu tidak apa-apa. Saya titipkan pada Allah melalui ustadz dan ustadzahnya yang ada di Binamal. Dengan ikhlas dan dengan yakin, ya, bismillah, tidak apa-apa, insya Allah tidak apa-apa. Dan ini terbukti juga, ya. Alhamdulillah selama hampir 1 bulan ini, Ananda kelas 7, alhamdulillah sehat semuanya. Dan kami minta doa pada panjenengan semuanya, selama anak-anak berada di sini, semuanya sehat semuanya, sampai nanti mereka pulang kembali ke rumah masing-masing. Dan terus sehat, baik Ananda dan keluarganya. Amin, Allahumma amin. Demikian yang mengikuti PJJ, ya, kami juga mengetahui bahwa panjenengan yang memilih PJJ itu ada alasan-alasan tertentu. Maka untuk itulah kami tetap prioritas orang tua yang masih menginginkan anak-anak tercintanya PJJ, ya, saling mendukung support. Selanjutnya terkait dengan layanan masuk asrama, ya, tentunya seperti yang sudah kami sampaikan kemarin bahwa syarat masuk asrama itu harus isolasi mandiri 14 hari sebelum hari H masuk ke asrama. Kalau nanti yang putri itu masuk tanggal 5 Desember, berarti dihitung mundur 14 hari sebelum tanggal 5 Desember. Kemudian yang melakukan rapid test. Rapid test di sini dilakukan maksimal H-3 sebelum Anda masuk. Ya. Bisa di tanggal 4 atau tanggal 5 atau tanggal 2, masuknya tanggal 5 Desember, demikian. Nanti hasil rapid dibawa ke asrama, dibawa ke sekolahan. Kemudian seperti himbauan kami bahwa kondisi pandemi dan sesuai dengan pemerintah juga kita digalakkan untuk literasi, ya. Maka Ananda diwajibkan membawa buku 1 untuk literasi, ya. Nanti itu diwakafkan atau disodakohkan di perpustakaan kita. Kemudian membawa baju seperlunya saja, tidak usah berlebih-lebihan, ya, karena nanti akan dicek kalau tidak sesuai dengan ketentuan seperti yang sudah di-share kepada panjenengan semua, akan dimasukkan ke dalam kantong plastik dan tidak boleh digunakan oleh Ananda. Kemudian wali santri, Bapak Ibu semuanya tentunya membuat surat pernyataan bahwa Anandanya siap untuk berasrama dengan diberikan tanda kesungguhan adalah bermeterai, ya, dengan mematuhi tata tertib yang ada di asrama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk kehadiran Ananda santri putri itu hari Sabtu tanggal 5 Desember jam 9 sampai jam 11.30. Ini hanya diantar saja, drive-thru. Jadi orang tua mengantar seperti video yang sudah panjenengan tadi lihat, ya, tidak usah ikut turun dari mobil, atau mungkin yang pakai motor tidak usah turun dari sepeda motor. Hanya menurunkan putra atau putrinya, kemudian menurunkan barang dan salim, setelah itu langsung panjenengan kundur ke rumah masing-masing. Karena yang tes rapid hanya Ananda tercinta. Meskipun orang tua tes rapid tetap nggak boleh ikut turun pada saat mengantarkan putra-putrinya. Kemudian yang putra, santri putra itu dari Ahad tanggal 6 Desember. Jamnya sama, jam 9 sampai jam 11.30. Selanjutnya terkait dengan tata tertib, selama santri kelas 9 berada di asrama itu tidak boleh dijenguk, ya, tidak ada pesiar. Biasanya kan ada pesiar, kemudian setiap bulan
boleh pulang. Ya. Khusus masa sekarang ini tidak boleh dijenguk dan tidak boleh ada pesiar. Kami memberikan kesempatan untuk menghubungi orang tua tiap Ahad sekali melalui smartphone wali asrama. Dan itu nanti dijadwal satu anak berkesempatan 10 menit untuk menelpon orang tua harinya Sabtu dan Ahad. Kalau sudah kebagian hari Sabtu berarti tidak kebagian yang hari Ahad. Kalau sudah kebagian Ahad berarti hari Ahadnya tidak kebagian untuk telepon gitu ya. Intinya gilirannya adalah 1 pekan sekali, nanti akan dibuatkan jadwal oleh Ustadzah dan Ustadz asrama. Kemudian durasi telepon tadi sudah saya sampaikan 10 menit. Nggih. Selama di pondok, kepulangan santri adalah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Dan apabila santri minta pulang sebelum jadwal kepulangan, maka ini di garis bawah ya, tidak diperkenankan kembali sampai tahun ajaran ini selesai. Jadi kalau sudah bismillah mengantarkan anaknya ke sini, misalnya di rumah omnya atau mungkin tantenya ada hajatan, tidak usah diajak pulang. Ya. Ananda sudah mendoakan dari sini saja agar semuanya berjalan dengan lancar. Karena nanti perjalanan itu banyak sekali yang akan izin. Ya. Jadi karena masanya adalah masa pandemi dan untuk lebih tenangnya semuanya yang berada di sini, maka aturan ini memang sudah kita sepakati bersama. Kemudian selama Ananda nanti di sini dari bulan Desember ya sampai insya Allah April nanti ada penjengukan sekali kelas 9 yaitu di bulan Maret. Kemudian syarat menjenguk tidak usah banyak orang ya karena kondisinya memang kondisi khusus, maksimal 2 orang, ayah dan ibu, atau mungkin ayah dan adiknya, atau mungkin ayah dengan kakaknya gitu ya. Yang penting 2 orang, tidak usah berlebihan. Ya. Karena untuk menghindari kerumunan massa. Kemudian sebelum nanti datang ke asrama, santri putra khususnya yang rambutnya sudah panjang, kami sarankan untuk potong dulu ya, yang rapi. Itu. Biar selama di sini beberapa bulan nanti tidak cepat gondrong. Meskipun nanti ada yang gondrong, kami siap untuk melakukan pemotongan ya. Dan alhamdulillah kemarin adik-adik kelas 7 ya yang gondrong juga sudah difasilitasi oleh Tuhan. Dan Bapak dan Ibu yang kami banggakan ya, ini adalah informasi akademik bahwa PJJ yang sudah kita lakukan dari bulan Juli di semester 1 sampai bulan akhir November itu nanti ada evaluasinya, yaitu penilaian akhir semester, insya Allah dilakukan tanggal 14 sampai 19 Desember. Jadi anak-anak di sini, ya, anak di sini nanti PAS-nya. Kemudian penerimaan rapor di akhir Desember, setelah nanti anak-anak penerimaan rapor itu tidak ada kepulangan, akan dilanjutkan langsung semester 2 ya. Jadi inilah bedanya kita mungkin dengan sekolah-sekolah lainnya. Kalau sekolah lain setelah PAS mungkin ada jeda libur 2 pekanan kayak gitu ya. Tapi kita tidak. Mengapa? Karena kita berasrama. Kemudian sistem yang kita buat memang begitu anak masuk ya, tidak kemudian kembali lagi. Kondisinya adalah kondisi khusus semacam ini. Dan nanti anak-anak akan memperdalam tentang religiusitas, ya, entah hafalannya dan sebagainya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah tentang sukses ujian sekolah 2020 yang akan dilakukan oleh Ananda sekalian. Sedangkan syarat untuk kelulusan, ya, kelulusan adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Berarti ini dari semester 1 sampai semester 6. Semester 1 kelas 7 dan semester 2 itu kelas 7. Kemudian semester 3 dan 4 kelas 8 dan semester 5 6 kelas 9 ya. Itu menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Yang kedua adalah minimal nilainya B untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kemudian kewarganegaraan, estetika, jasmani,
olahraga dan kesehatan. Itu minimal nilainya B. Kemudian untuk mapel yang lainnya, KKM-nya adalah 60. Harapannya kita semuanya anak-anak di atas KKM. Kemudian ini yang terakhir adalah syarat kelulusan adalah ujian akhir tahfidz mencapai 3 juz minimal. Jadi mengapa anak-anak kita disegerakan kelas 9 ke sini? Salah satu yang menjadi catatan kami bahwa selama pembelajaran PJJ di rumah, ada yang maksimal. Anak-anak itu hafalannya, nambah hafalannya. Tapi sebagian anak itu masih ada yang kurang maksimal. Untuk itulah, mengapa kami begitu ada kesempatan untuk menarik anak-anak kembali ke asrama, itu kami tarik anak-anak kembali ke asrama agar target hafalan yang 3 juz ya setelah belajar di Bina Amal ini tercapai. Nanti akan ada kelas khusus baik yang kurang hafalannya 3 juz maupun yang lebih gitu. Di sela-sela kegiatan sukses ujian sekolah 2020. Kemudian Bapak dan Ibu, ini yang perlu panjenengan cermati ya, bahwa hari ini kami sosialisasikan tentang sukses UN 2020. Kemudian akan kami sosialisasikan juga sukses UN ini kepada Ananda pada bulan Desember setelah Ananda datang ke kampus. Ini boleh dicatat ya, tanggal 15 sampai 20 Februari itu ujian praktek untuk Ananda semuanya. Mohon dukungan doa dari rumah ya agar Ananda di sini semuanya sehat nantinya. Kemudian penjajakan ujian sekolah itu akan dilaksanakan 1 sampai 10 Maret. Dan sebelum US akan ada AMT dan doa bersama tanggal 27 Maret 2020. Kemudian ujian sekolah itu tanggal 3 sampai 10 April. Setelah agenda ujian sekolah, ini nanti anak-anak baru pulang. Jadi anak-anak pulang itu sudah tidak ada beban lagi, tidak ada beban ujian praktek dan tidak ada beban ujian sekolah. Harapannya juga tidak ada beban lagi untuk tahfidznya. Ya, tahfidznya sudah selesai 3 juz selama anak-anak berada di sini minimal itu. Ya, jadi sekali lagi kami menghimbau kepada orang tua untuk bismillah ya mengembalikan anaknya ke sini agar agenda-agenda yang sudah kami susun bisa berjalan dengan maksimal. Semua anak-anak khususnya kelas 9 sudah berada di kampus tercinta ini. Karena padatnya agenda di akhir pertemuan ya. Mungkin tinggal beberapa pertemuan lagi. Kalau dihitung dari bulan Desember, itu berarti hanya sekitar 3,5 bulan ya. Desember, Januari, Februari, Maret, awal April ya, sampai tanggal 10 saja. Setelah itu anak-anak kelas 9, loh kemarin baru kelas 9 gitu ya, ternyata kok sudah selesai kelas 9-nya gitu. Nggak terasa ya. Nggak terasa sudah mau SMA, melanjutkan studi ke jenjang yang lebih lanjut itu ya. Jadi nanti anak-anak hanya kurang lebih 3 bulan lebih sedikit ya nanti di asramanya. Itu mohon pertimbangan Bapak Ibu kalau misalnya masih ada yang berat hati untuk mengembalikan anak-anak ke asrama ya. Saya harapkan ini yang hadir baru 57 ya Ustaz. 67. Alhamdulillah sudah 67 dari 83. Berarti ada sebagian orang tua yang belum mengetahui ya progres kegiatan kita untuk kelas 9. Yang Ananda sekalian sebentar lagi juga akan menamatkan pendidikannya di sekolah menengah pertama ini. Maka mohon seperti akadnya awal panjenengan pada kami bahwa menyerahkan pendidikannya anak-anak kepada kami, pada saat kami sudah membuka layanan tatap muka, harapan besar kami, panjenengan semua sudah mengikhlaskan anak-anak kembali ke asrama. Ya dengan konsekuensi kita juga insya Allah menerapkan protokol kesehatan untuk anak-anak kita semuanya. Kemudian untuk program penguatan ruhiyahnya, ya nanti di sini
one day one juice, ya mungkin di rumah ada yang bolong-bolong, ya insya Allah akan kita kuatkan. Kemudian puasa Senin Kemis juga akan kita kuatkan. Sholat duha minimal 4 rakaat, sholat rawatib, al-maksyurat, sedekah, dan qiyamul lail. Dan Allah kalau misalnya ini adalah dilakukan di lingkungan yang bi'ahnya bagus, ya akan menyemangati anak-anak untuk istiqomah dalam kebaikan ini. Itu untuk program sukses UN. Selanjutnya adalah jadwal pembelajaran. Untuk jadwal KPM-nya sendiri sesuai dengan kekhasan dari Bina Amal, ya, bahwa untuk akademik itu hanya diberlakukan 2 jam, jam 9 sampai jam 11. Yang lainnya adalah pembiasaan akhlak mulia dan menjaga stamina kebugaran anak-anak selama berada di pondok. Jadi tidak sama masa pandemi ini dengan masa kemarin sebelum masa pandemi. Jadi orang tua tidak usah khawatir loh nanti anakku tertekan gini enggak, ya. Semuanya dibuat fun bagi anak, tapi tetap sesuai dengan rambu-rambu yang sudah kita jadwalkan bersama. Demikian. Kemudian kami juga menyadari bahwa pada masa PJJ dan PTM itu tidak sama. Untuk itu pembiayaan pada saat Ananda nanti PTM itu kembali, oh ini maaf ya, 1,4 juta ya, seperti panjenengan di kelas 8 dulu pada saat normal anak-anak berada di asrama itu SPP-nya 1,4 per bulan. Tapi kalau yang belum berkenan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka atau PJJ yang belum berkenan itu 50%, berarti 700.000 seperti kemarin pada saat panjenengan bayar SPP masa pandemi gitu nggih. Dan Bapak dan Ibu tidak mengurangi keinginan kita ya terhadap anak-anak tetap kembali ke asrama. Dalam perjalanan nanti pasti ada kerikil-kerikil yang di depan kita. Dan apabila orang tua memaksakan anaknya setelah anaknya itu masuk ya, misalnya anaknya itu masuk di bulan Desember gitu ya. Kemudian di penghujung Desember itu anaknya minta pulang semacam itu, maka di bulan Desember pembayarannya tetap 100%. Nanti di bulan Januari baru yang pembayarannya 50%. Demikian. Ya. Kemudian bagi anak yang di awal bulan Desember ini belum diperkenalkan orang tua untuk masuk, kami tetap menerima putra-putri panjenengan, misalnya saya nanti Januari sajalah gitu ya, monggo, tidak apa-apa diantarkan di bulan Januari. Tapi jangan sampai panjenengan siapnya mengantarkan anak di bulan April ya, karena April itu sudah limited, sudah tidak ada pembelajaran lagi ya. Jadi dilihat hari-hari penting tadi. Harapannya paling lama panjenengan mengantar anak ke sini itu di bulan Januari, awal bulan Januari. Jangan sampai bulan Februari, karena Februari sudah ujian praktek. Ya. Maret juga sudah ada penjajakan tadi. April itu adalah hari besarnya anak-anak. Ya. Harapannya semua anak-anak, 83 anak kelas 9, di bulan Januari sudah bisa PTM semuanya. Itu harapan dan doa kami. Sebagai gambaran Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kami siap untuk PTM karena kami sudah mengadakan penataan kamar asrama yang awalnya itu per kamar 12 sudah kita setting menjadi 10 siswa dengan jarak yang sudah kita buat sedemikian rupa agar ada jaga jaraknya minimal 1 meter. Kemudian kelas juga kami buat kelas kecil, ya, maksimal adalah 18 siswa per kelas sesuai dengan anjuran pemerintah. Kemudian kita sudah menyediakan ruang isolasi, baik ruang isolasi putra maupun isolasi putri. Kemudian di tiap-tiap kelas
Afan, Bapak Ibu, karena ada kendala teknis, maka sempat tadi berjeda beberapa menit. Untuk selanjutnya adalah paparan kami terkait dengan SOP, yaitu ada SOP kedatangan siswa, persiapan kedatangan, kemudian SOP tentang kegiatan keasramaan, SOP kegiatan belajar mengajar KBM, SOP penanganan kasus kesehatan, dan SOP penerimaan tamu dan paket. Ya. Yang untuk kedatangan itu panjenengan tadi sudah melihat di video, ya. Insya Allah sudah paham semuanya. Kemudian lanjutnya adalah SOP tentang persiapan kedatangan putra-putri kita. Yang tidak tekannya adalah peserta diantar oleh orang tua, tidak boleh datang sendiri. Kemudian orang tua menuju ke pos 1 untuk dicek suhunya, kemudian cuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer. Kemudian setelah itu dipersilahkan menuju ke pos 2. Di pos 2 ini nanti orang tua tetap berada di dalam mobil atau motor, anaknya yang keluar, dari petugas kita yang akan mengambil barang bawaannya di bagasi panjenengan. Selanjutnya, disiapkan dari rumah surat rapid test, kemudian surat persetujuan orang tua, juga disiapkan buku yang kemarin sudah kami sampaikan bahwa setiap anak membawa buku. Jadi 3 hal ini disiapkan di luar, tidak usah dimasukkan ke dalam koper besar kalau misalnya anak-anak menggunakan koper semacam itu, nggih. Kemudian dilanjut kegiatan di asrama, anak-anak senantiasa kita himbau menggunakan masker, ya, dan menerapkan protokol sesuai dengan yang seharusnya. Next. Ya, kegiatan di asrama nanti bisa dilihat sendiri apa saja yang menjadi hal-hal yang perlu dilakukan oleh siswa di asrama. Ini tadi yang sudah kami sampaikan bahwa KBM setiap harinya hanya 2 jam. Peserta didik itu tadi ya wajib menggunakan masker. Kemudian sebelum datang ke kelas, anak keluar dari asrama itu dicek kesehatannya dulu, suhunya. Apabila anak bersuhu 37 ke atas atau mungkin anak mengalami gejala demam dan sebagainya, maka langsung anak diminta untuk di UKS untuk ditangani sesuai dengan prosedur yang sudah kita sepakati bersama. Kemudian penanganan kasus kesehatan, ya. Alhamdulillah selain kita ada petugas UKS, kita juga bekerja sama dengan dokter, ya. Setiap 2 pekan sekali ada kunjungan dokter. Kunjungan tadi yang pertama kemarin adalah penyuluhan, kemudian nanti ada cek kesehatan juga, ada juga layanan bagi guru-guru untuk bagaimana melakukan tindakan awal penanganan terhadap kasus-kasus apabila memang itu terjadi kasus di asrama kita. Kemudian ini yang tentunya sangat ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu pada saat anak tidak boleh dijenguk kayak gitu, ya. Tidak boleh ada pesiar, maka bagaimana saya mengirim barang kayak gitu. Ya. Barang sendiri kalau itu barang bukan makanan atau minuman, ya, paket itu begitu paket datang tentu akan disemprot oleh satpam. Kemudian akan diserahkan ke tata usaha. Setelah itu tata usaha akan memberitahukan kepada Ananda, bisa lewat guru asrama maupun wali kelas bahwa Ananda mendapatkan paket semacam itu. Kalau berupa makanan dan minuman, ini agar tidak menumpuk di pos satpam, maka pengiriman barang itu
batasi ya, setiap pekan hanya diizinkan mengirim barang yang berupa makanan dan minuman ini maksimal 2 kali, itu di hari Ahad saja. Untuk pengiriman barang putra itu di pekan 1 dan pekan 3, untuk yang putri di pekan 2 dan 4. Kemudian pengiriman barang itu dihimbau ya jam 13 sampai jam 15. Selanjutnya, apabila ada tamu ya, nanti pada saat panjenengan di bulan Maret itu berkenan hadir untuk menjenguk putra-putrinya, maka SOP tamu baik dari dalam maupun luar kota ini harus diterapkan, yaitu panjenengan kalau yang dari luar kota tentunya kondisinya adalah kondisi yang sehat ya. Bisa dibuktikan dengan surat rapid ataupun pada saat panjenengan berada di sini kondisinya suhu di bawah 37 derajat Celcius. Kemudian panjenengan tidak boleh langsung ke asrama, tapi panjenengan nanti diarahkan ke ruang tunggu. Letak ruang tunggu adalah di bawah Masjid Al-Amilin, ya, tempat biasanya panjenengan bayar SPP kalau bayar secara langsung di area BMT tersebut. Kemudian untuk tamu dalam kota, ya, apabila mungkin karena dari perjalanan itu suhunya naik kayak gitu ya. Sebenarnya itu suhunya tidak 37 karena terkena panas, kemudian bisa saja suhunya naik. Maka kami memberikan kesempatan beberapa kali setelah panjenengan nanti suhunya tinggi, diminta untuk wudhu ya, kemudian untuk istirahat sebentar, kemudian nanti dicek lagi, semacam itu. Agar harapannya tidak sia-sia untuk datang ke sini menjenguk orang anaknya di bulan Maret. Tapi toh kalau misalnya sudah 2 atau 3 kali sesuai dengan SOP yang kita buat panjenengan tetap tinggi terus suhunya, maka kami mempersilahkan panjenengan untuk pulang ke rumah, tidak bisa bertemu dengan anak-anak, itu untuk kebaikan bersama saja. Okay. Bapak dan Ibu, itu paparan dari kami terkait dengan persiapan pembelajaran tatap muka, insya Allah kelas 9 di bulan Desember yang akan datang. Mungkin saya yakin banyak pertanyaan dari panjenengan. Kami buka pertanyaan, boleh via chat. Mana? Yang pertama mana yang saya jawab? Terkait buku yang dibawa, apakah hanya buku-buku pelajaran yang dibagikan, sedangkan buku tulis dan alat tulis lainnya dapat dari sekolah? Bapak Ibu, tentang buku yang dibawa, silakan buku yang sudah dibagikan, buku paket kemarin, itu dibawa kembali ke sekolah, karena nanti PAS dan juga US-nya di sekolah. Untuk buku tulisnya dan alat-alat tulis itu disiapkan dari rumah masing-masing. Untuk tahun ini, putra-putri panjenengan itu tidak ada fasilitas buku tulis maupun alat tulis dari sekolahan. Ngerti nggih? Insyaallah paham. Kemudian masker dan face shield apakah disediakan sekolah? Masker panjenengan membawakan sendiri dari rumah masing-masing. Nggih, face shield juga demikian. Kalau misalnya darurat semacam itu, di BM itu menjual masker, okay? Itu kondisi darurat. Tapi tidak ada fasilitas dari sekolahan, baik face shield maupun masker, ya, tidak ada fasilitas dari sekolahan.
Mohon materi sosialisasi nantinya bisa nggih, insyaallah materi sosialisasi akan kami share nggih, agar bisa dibaca ulang oleh panjenengan semuanya yang tidak sempat mencatat tadi. Apakah sudah tersedia wastafel dan sabun di depan? Alhamdulillah sudah, di semua kelas sudah ada wastafel dan sabun cuci tangan ya. Walaupun ada wastafel yang permanen, kami juga menyediakan tempat cuci tangan dan sabun yang tidak permanen di semua kelas kami. Ini sudah berjalan sejak sebelum Ananda kelas 7 masuk di asrama. Ini sudah berjalan, sudah ada semuanya. Semua kelas sudah ada sabun dan ada sarana untuk cuci tangan itu. Terkait kantin ya. Untuk kantin dan makan bagaimana, Bu? Untuk kantin itu sesuai dengan protokol ya. BM misalnya, itu juga sudah ada alat untuk apa itu namanya? Penutup ya, penutup yang dari Mika itu ada. Kemudian juga ada dikasih jarak pada saat anak mungkin antri untuk membayar semacam itu, kita kasih jarak agar tetap jaga jarak itu terlaksana dengan baik. Dan untuk tempat makan ini kami juga sudah membuat sedemikian rupa gambarnya tadi sebenarnya. Ya. Mau di-share. Tadi sebenarnya ada gambar-gambarnya ya, bahwa kami sudah menyiapkan untuk ruang makan, ya satu meja itu satu anak, kemudian di BM juga sudah ada jaraknya agar anak-anak tidak berdesak-desakan. Kemudian untuk alhamdulillah di tahun ini BM untuk ikhwan dan akhwat itu sudah terpisah ya. Jadi tidak mengurangi ini gerombolan anak-anak untuk mau beli, mau jajan di BM. Dan untuk kantinnya juga alhamdulillah kita sesuaikan dengan standar pemerintah yang ada. Terus terkait pendaftaran pendaftaran SMU yang mengharuskan anak untuk izin keluar asrama, persyaratan apa saja yang dibutuhkan. Jika putra-putrinya mendaftarkan SMU ya, karena kondisinya adalah kondisi pandemi semacam ini, kami tetap mengharuskan anak berada di sini ya. Pada saat panjenengan sudah mengizinkan anak di asrama, ya tetap di asrama ya sampai nanti anak panjenengan di bulan April itu memang sudah menyelesaikan pendidikannya di sini. Tapi pada saat izin keluar karena daftar sekolah semacam itu ya, insya Allah panjenengan bisa mengkomunikasikan dengan pihak sekolah bahwa anak kami sekarang berada di pondok dan belum diizinkan untuk keluar daftar ya, karena sekarang itu adalah online ya, sistem online semua. Dan insya Allah mereka sekolah-sekolahan SMS paham gitu loh, paham bahwa daftar itu tidak harus tatap muka ya, tidak harus tatap muka. Kalau panjenengan yang mau melihat kondisi asrama atau sekolah tersebut, tidak usah membawa anaknya biar berada di sini. Ya, jadi saya yakin karena sistemnya sekarang adalah apalagi pandemi, apalagi sekarang sudah semuanya online ya. Sekolah-sekolah yang akan panjenengan tuju tentunya juga akan melayani pendaftaran online, tidak mengharuskan anak panjenengan datang. Ya, jadi karena kami juga pelaku ya, jadi misalnya kadang-kadang sih ya maaf orang tua itu mencari alibi gitu loh, pembenaran untuk anaknya biar bisa dibawa pulang ya. Padahal kita tahu aturan itu tidak sedemikian saklek ya, tidak saklek ya. Panjenengan bisa bernegosiasi bahwa memang aturan kami itu tidak boleh anak dibawa pulang. Kalau panjenengan sudah menyerahkan ke sini kemudian belum waktunya pulang, panjenengan tetap minta anaknya pulang, ya monggo silahkan diajak pulang ya, dan mengikuti pembelajaran di rumah sampai nanti akhir tahun 2020-2021 ini berakhir. Bukan karena apa-apa ya, karena ini adalah untuk kebaikan kita bersama. Kita memang harus menegakkan aturan ini untuk kebaikan kita bersama. Tidak bermaksud apa-apa. Dan karena kita juga pelaku pendaftaran online ya, jadi tidak ada sekolah yang kemudian saklek semacam itu.
Itu kami paham. Jika ada keperluan anak yang mendadak, apakah pengiriman barangnya itu sesuai dengan jadwal atau bisa? Kalau misalnya ada keperluan anak yang mendadak, kalau itu memang mendadak sesuai dengan himbauan yang ada di kampus ya, yang ada di asrama atau di sekolah, maka ini ada pengecualian. Tapi kalau mendadaknya adalah mendadak anaknya yang kadang-kadang ya kami tidak suudzon, memang ada anak-anak itu yang mempergunakan kesempatan ya, sebenarnya masih punya kayak gitu ya, tapi pengen beri lagi, dikirim lagi semacam itu ya. Jadi kalau memang itu sesuai dengan kebutuhan di asrama menginginkan atau mungkin di sekolah mengharuskan membawa, maka ini di luar jalur ketentuan tadi yang di pekan 1, 2, 3 atau 4 ya. Tapi kalau tidak ya, itu tidak kita fasilitasi. Atau mungkin karena kalau kasus tertentu ya, misalnya obat semacam itu boleh ya, boleh. Kalau obat, pokoknya yang itu adalah untuk kebaikan gitu ya, direkomendasikan oleh pihak asrama dan sekolah, kami membebaskan, tidak harus di pekan-pekan yang kita tentukan. Demikian ya Bapak Ibu, mohon ini juga digarisbawahi. Kemudian anak saya Muhammad Saiful Islam, tanggal 12 Januari ujian masuk di SMK Ihsanul Fikri Magelang. Bagaimana jalan keluarnya? Ya, berarti anak panjenengan kalau memang mau masuk di Ihsanul Fikri tanggal 24 dan harus ke sana ya, panjenengan memilih saja ya. Boleh Ananda Saiful ini masuk ke asrama setelah tes dari Magelang. Ya. Boleh tes setelah dari Magelang. Kecuali kalau panjenengan mau mengizinkan ke IF Magelang itu, SMK IF Magelang, bahwa tesnya mundur gitu ya. Tesnya yang secara tatap muka itu mundur di bulan April setelah selesai pembelajaran, maka panjenengan boleh dari Desember. Tapi kalau panjenengan eman-eman tidak bisa ikut tes di Magelang tanggal 24 Januari, maka panjenengan boleh mengantarkan Mas Saiful Islam ini setelah tes di Magelang. Ya, tentunya setelah tes ada jedanya, harus isolasi dulu, baru diantarkan ke sini. Ngoten nggih, Ibu? Nggih. Kemudian terkait ruang asrama, apakah pindah ruang? Mengingat sepertinya masih ada barang-barang anak. Alhamdulillah untuk kelas 9 ini tidak pindah ruang, nggih, menempati ruang yang kemarin. Terus, insya Allah Ananda masuk awal Januari untuk semester gasal tuntas secara daring. Itu izin langsung ke sekolah, nggih. Iya, ya. Kan ada checklist ya, checklist siapa orang tua yang sudah mengizinkan anaknya untuk PJJ, siapa yang sudah mengizinkan anaknya untuk PTM, itu ada checklist yang di-share oleh wali kelas, itu monggo direspons secara positif ya. Kalau panjenengan ragu-ragu tanya kepada kami, tapi kalau tidak ragu-ragu mau tetap PJJ ya checklist PJJ. Kalau misalnya mau PTM ya checklist PTM, agar kita sendiri juga dalam memplotkan kamar asrama, dalam memplotkan kelas-kelas, ini kita juga bisa lebih maksimal juga dalam pendataan anak-anak yang pembayaran PJJ berapa, yang tatap muka berapa, dan juga kami harus melaporkan kepada dinas pendidikan, melaporkan kepada dinas kesehatan dalam puskesmas berapa anak kelas 9 yang hadir. Yang tidak hadir berapa? Itu senantiasa kita dipantau oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang dan oleh puskesmas. Jadi kita sudah PTM itu tidak kemudian kita berjalan sendiri ya. Kita tetap menjaga, menerapkan, dan kita tetap dipantau oleh pejabat-pejabat yang berwenang. Masukan Bina Amal bisa membuat aplikasi self-assessment terkait COVID-19 yang diisi oleh orang tua kalau ketika kunjungan bulan Maret itu. Iya, bisa ya. Bisa. Iya, insya Allah bisa nggak Pak, untuk self-assessment terkait COVID pada saat kunjungan. Ya. Boleh membawa laptop, Bu? Mohon maaf, untuk kelas 9 tidak usah membawa laptop, tidak usah membawa HP. Untuk kebutuhan terkait dengan mungkin mau
pembelajaran kita sudah ada lab komputer, sudah ada SSLC, sudah ada ruang multimedia, kemudian untuk telepon sudah ada smartphone yang difasilitasi oleh pihak LPIT pada wali-wali asrama, ya. Setiap wali asrama ini ada 2 smartphone, yang ini adalah hal baru bagi siswa kelas 9 ya. Jadi semuanya insya Allah kita menuju yang lebih baik, ya. Tidak usah membawa smartphone maupun laptop di sekolahan. Bagaimana terlaksana pemantauan kesehatan anak? Apakah ada pemeriksaan kesehatan secara rutin? Ya, tadi sudah saya sampaikan di awal ya, bahwa setiap 2 pekan sekali itu ada kunjungan dokter, yang salah satu agendanya nanti adalah pemeriksaan anak secara berkala. Ya. Maaf, tes ya, di lokasi tesnya. Sekolah memfasilitasi. Apakah sekolah memfasilitasi apabila Ananda mau ujian masuk sekolah? Nggih, seperti mungkin yang sudah ditanyakan oleh wali siswa ya kepada Ustadzah Erni ya. Kami akan memfasilitasi Ananda yang akan ikut ujian masuk sekolah secara online, masuk SMA secara online. Kami memfasilitasi. Tinggal panjenengan nanti menyampaikan kepada wali kelas ya, atau wali asrama. Kami berkomitmen akan membantu ujian masuk tersebut. Atau kalau misalnya tidak hanya pendaftarannya saja, kalau misalnya ada ujiannya di rentang waktu tersebut ya, secara online ya, secara online kami juga akan memfasilitasi, membantu agar Ananda bisa melakukan ujian secara online dari sekolah kita. Ngoten nggih Bapak Ibu? Kalau setelah sosialisasi ini yang dulu memilih PJJ dan sekarang memilih PTN bagaimana Bu? Boleh ya. Pada saat kemarin di bulan September ya memilih PJJ. Tapi kalau dihitung-hitung anakku kui sekolahnya tinggal 3 bulan ya. Setelah itu sudah tidak sekolah lagi gitu loh. Nah, kemudian mau PJJ boleh ya. Boleh dengan tadi harus isolasi mandiri dulu 14 hari sebelum masuk. Kemudian rapid ya. Dan surat keterangan dari panjenengan yang bermeterai. Boleh. Bagaimana dengan walas dan guru? Apakah standby terus di asrama, enggak keluar masuk? Guru asrama ya itu standby terus di asrama. Sedangkan kita tidak semuanya guru adalah berada di asrama. Ada seperti saya itu keluar masuk ya. Tetapi kami berkomitmen setiap kita masuk itu adalah dalam kondisi sehat. Jika ada guru kami yang sakit, misalnya flu atau pilek, kami merekomendasikan untuk tidak masuk. Itu komitmen kami. Dan sebelum masuk kita juga dites ya, dites oleh Satpam standar biasa, dan kami juga sudah melakukan rapid, dan kami juga tes berkala oleh dokter dan pihak nakes yang ada di sini tentang kesehatan kami. Kami memfasilitasi guru-guru kami yang memang kondisinya tidak sehat atau mungkin ya hasil rapid positif misalnya semacam itu. Kita memberikan rekomendasi untuk isolasi di rumah. Demikian. Kalau ada anak yang mau mendaftar ke Man-Insen bagaimana Bu? Ya silahkan ya, mau daftar dimanapun boleh ya, monggo boleh. Walaupun kami mengharapkan panjenengan meneruskan di Bina Amal SMA, tapi mendaftar kemanapun boleh ya. Kami akan memberikan tadi yang sesuai dengan kita sampaikan. Kalau misalnya daftar online, kemudian tes online, kami akan ikut membantu putra-putri panjenengan. Asal komunikasi yang baik ya dengan pihak kami agar tidak ada saling miskomunikasi. Demikian. Kami orang tua dari Ananda Rafa kelas 9 mau tanya untuk prosedur masuk sekolah siswa. Ada praker termasuk wajib tes rapid dan tidak diperkenankan dijenguk. Yang saya tanyakan untuk tenaga pengajar apakah sudah terberlaku? Oh, sampun tadi sudah barusan ya, sudah saya jelaskan bahwa kami sudah tes, kemudian sudah standar yang memang harus dilakukan sebagai tenaga pendidik yang keluar masuk itu sudah kami lakukan, dan aturannya memang kalau kondisinya tidak sehat ya tidak masuk ke asrama gitu ya. Kemudian jenengan jangan membalikkan, loh guru aja boleh keluar masuk kok kita orang tua tidak boleh keluar masuk. Ya berbeda ya, karena saya adalah sebagai guru di sini. Kalau hanya guru asrama saja, lah bagaimana proses pendidikannya yang akademik, demikian ya. Kemudian memang pemerintah sendiri itu boleh ya, boleh kemudian sekarang ini mulai tatap muka ya, memang diperbolehkan tatap muka. Tetapi kami
kesininya itu adalah memang dalam kondisi kami benar-benar sehat, benar-benar tidak dalam kondisi OTG dan sebagainya. Tetapi kalau panjenengan yang kami persilakan ke sini sesuai dengan aturan sebelum pandemi ya, kami tidak bisa memastikan bahwa panjenengan benar-benar sehat. Mungkin benar ada yang orang tua benar-benar sehat, tapi kan mungkin juga ada yang tidak sehat kemudian tetap akan menjenguk anaknya. Demikian ya. Jadi jangan disamakan panjenengan dengan kami selaku pendiri di sini. Kalau kami bebas keluar masuk karena memang kami sudah mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan. Tapi kalau panjenengan harus mengikuti aturan yang kami tentukan. Jadinya jangan iri dengan kami yang keluar masuk. Harap panjenengan bisa memaklumi kami karena memang kami berada di luar. Kemudian apa? Kalau udah PTM, KBM hanya 2 jam, selebihnya apa Bu? Tadi sudah ada jadwal di sana nggih. KBM memang hanya 2 jam. Tetapi yang kami siapkan adalah bahwa anak-anak di sini adalah dalam kondisi sehat. Ya, kondisi sehat. Kemudian kami meningkatkan imun dengan religiusitas, ya, dengan religiusitas. Kebaikan-kebaikan yang mungkin tidak bisa maksimal berada di rumah, ya. Kita kondisikan sedemikian rupa sehingga itu menjadi kebiasaan yang melekat pada anak-anak kita. Dan juga khususnya kelas 9 ya, itu meningkatkan hafalannya. Hafalan yang belum mencapai 3 juz maupun yang sudah 3 juz kemudian menambah ya. Jadi ada kelas-kelas nanti yang mengupgrade anak-anak agar hafalannya itu sisa istiqomah bisa menambah dan yang belum bisa tercapai. Itu nggih, tadi sudah ada di depan. Dalam kondisi pandemi ini anak-anak perlu pengawasan ekstra sehari-hari. Untuk kelas 9 putra mengampu falasnya siapa ya Bu? Adakah perubahan? Ada, Mas Trian. Ada ya, wali kelas 9 ada penambahannya yaitu Ustadz Trianto. Dan sama Ustadz Imam. Ada Ustadz Imam dan ada Ustadz Dwiki Nuari, ya, ada 3. Suwun Bu Khair, mantap, sehat. Ya, semuanya sehat untuk panjenengan semuanya. Ada yang bertanya lagi? Yang berkaitan dengan kalau di rumah kan ada privat. Nah, di sini ada tambahan guru atau tambahan kalau di rumah ada privat, apakah di sini boleh ada tambahan guru les privat gitu ya? Les privatnya itu adalah difasilitasi oleh guru yang berada di asrama, ya. Boleh. Nanti tinggal komunikasi saja dengan wali asramanya atau wali kelasnya kalau memang anandanya pengen diprivati. Tapi sekali lagi yang privati adalah guru yang berada di asrama. Karena untuk ekskul sendiri pun kita semuanya adalah guru-guru yang berada di asrama. Tidak boleh kita mengeluar masukkan guru-guru yang ekskul. Nah, apalagi ini guru privat ya. Insya Allah guru-guru kita juga luar biasa ya. Kemarin anak-anak kita yang waktu masih ada pun yang nilainya 100 kan juga banyak. Itu menandakan bahwa itu kolaborasi sinergi dari semuanya. Dari orang tua, doa-doanya yang luar biasa, mantap ya. Mantul, mantap betul. Dari anaknya juga yang luar biasa, dari guru-gurunya juga yang luar biasa. Yang terakhir ini katanya, ada program pembagian vitamin C untuk nanti tiap pekannya? Insya Allah ada ya. Ini sudah diprogramkan pihak yayasan bahwa selain mungkin menu makanan, buah, susu, itu juga nanti ada pembagian vitamin dari pihak sini. Dan kita juga bekerjasama dengan pihak yang lainnya, yaitu puskesmas dan pihak dokter ya, untuk senantiasa bisa memantau kondisi kesehatan baik guru-gurunya maupun santriwan-santriwati. Dan kemarin juga sudah ada ini kesepakatan dari dokter ya, bahwa apabila memang menginginkan tes kayak gitu, kita tinggal membuat proposal saja, yang membuat proposal kemudian nanti akan ada pelayanan-pelayanan gratis yang akan dihubungkan oleh dokter tersebut. Demikian Bapak Ibu, terima kasih sekali atas kehadirannya 66 orang tua the best ya. Terima kasih sekali atas perhatian dari awal tadi sampai akhirnya. Kemudian yang belum bergabung, apabila jabri-jabrian pada panjenengan yang bergabung di pagi hari ini, saya harapkan bisa menyampaikan secara proporsional ya,
sehingga tidak ada miss di antara kita ya. Kalau misalnya memang masih ada ganjalan-ganjalan, wajar ya ada ganjalan-ganjalan, boleh japri ke saya ya, boleh jabra. Kalau misalnya panjenengan mantap dengan saya, boleh japri ke saya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Waktunya sudah habis ya? Sudah habis. Ini next adalah untuk kakak kelas 10. Kelas 12. Oh, kelas 12 ya, kelas 12. Dari saya, afaminkum. Terima kasih dan mohon maaf kalau tadi ada hal-hal yang kurang berkenan dari tutur kata saya awal sampai akhir. Salam sehat untuk kita semuanya. Salam untuk putra-putri tercinta yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi ada ini. Kendala, itu nggak bisa. Punya belum? Oke, baik, tes. Langsung Tes, bismillah. Alhamdulillah. Tes, bismillah. Jadi kita dengar? Belum tak. Coba. Tes, bismillah. Enggak masuk, guys. Oke, tes, bismillah. Alhamdulillah. Tadi sudah dipaparkan oleh Ustaz Khair ya terkait sosialisasi pembelajaran tatap muka awal Desember esok. Semoga Bapak Ibu bisa mantap nih untuk mengantarkan putra-putrinya belajar tatap muka langsung dengan ustadz-ustazah yang ada di sini. Barangkali itu untuk sosialisasi pembelajaran tatap muka kelas 9. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita akhiri sosialisasi pada pagi hari ini dengan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Untuk summary-nya insya Allah akan kami share. Bisa meninggalkan Zoom. Berarti itu tadi yang nanti tesnya Januari. Berarti setelah tes baru sini anak. Iya. Kalau memang mengingat Emang tes online? Katanya harus ke sana. Kemana? Saya tidak tahu. Iya. Di Sanur Fikri. Ada harus mendatang.